Kami dari kelompok 19 akan merepresentasikan langkah-langkah dalam mengerjakan modul multiplexer. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adli Rai Rafif, NIM 103. Nama saya Erlin Sofia dengan NIM 014. Ya, nama saya Muhammad Ilza Muhtarami dengan NIM 027. Nama saya Muhammad Anandi Trafiansyah dengan NIM 082. Nama saya Khairul Latif Haji Sadewa dengan NIM 015. Baik, untuk langkah kerja yang pertama, kita membuka aplikasi Silin-nya, kemudian kita pilih menu, file, new project, lalu akan muncul kotak dialog new project itu untuk menuliskan nama modul 1 dan kelompok 3, kelompok 19. Lalu kita pilih HDL, terus next. Kita sesuaikan settingannya. Settingannya sudah sesuai. Kemudian kita next. Pastikan ringkasannya sesuai dengan yang dimasukkan yang tadi. Terlihat sini sudah sesuai dengan yang telah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita klik tombol finish. Maka project akan terbuat secara otomatis sesuai yang telah kita buat. Langkah selanjutnya, silakan. Oke, jadi berikutnya kita akan membuat Verilog modul ya. Jadi pertama kita pilih project dulu, nanti di situ akan muncul new source ya. Terus dipencet, lalu kita pilih ya, pada di menu itu ada Verilog modul ya. Kita pilih, lalu file name-nya kita ubah dengan nama mux4 underscore proc underscore kelompok kita kelompok 19. Dan nanti kalau sudah di next aja sampai finish. Oke, sudah terbuat. Nah, langsung ke berikutnya ya. Jadi ada Explore Design ya. Di situ kita pilih yang tadi kita buat. Tadi namanya MUX4 Approach kelompok 19. Kemudian kita masukkan source code-nya yang ada pada modul. Ada pada table 2.1. Nah, itu di copy saja. Lalu dipastekan. Oke, kalau sudah kita membuat new source lagi ya. Pilih lanjut, ikutin. Oh, masih error ya? Itu masih error tuh. Modulnya ada 2 kali, coba. Nah, modulnya ada 2, coba 1 di bawah. Oke, lanjut yang berikutnya new source, langsung pilih lagi yang Verilog modul lagi. Nah, sekarang berikutnya namanya adalah mux4 underscore approach underscore top. Terus centang add project to project ya, itu udah ya. Langsung di next aja sampai finish lagi seperti tadi. Nah, kalau sudah pada Explore Design kita pilih yang tadi kita baru buat, akan dimasukkan source code yang ada pada modul. Sekarang itu ada di table 2.2. Nah, itu kita copy saja langsung. Oke, dipastikan situ, di save dulu coba. Tes. Mau dirapiin dulu.
kelompok 19 ya. Oke, coba di save. Oke, bisa lanjut ke langkah berikutnya. Membuat new source lagi Verilog module namanya mux4_stroke_kelompok 19 ya. stroke STORUC stroke_kelompok 19. Langsung di next by finish seperti biasa. Yang tadi baru kita buat itu dimasukkan lagi source code yang ada di modul table 2.3. Nah, itu di copy. Setelah lagi ya diubah dulu XX-nya, dirapihin. Oke, di save. Oke, kalau sudah lanjut langkah berikutnya membuat Verilog module lagi ya di new source project new source Verilog module, langsung isi namanya mux4_struct_top. Oke, add to project dicentang, next sampai finish lagi. Nah, ini lagi sama seperti tadi ya, kita copy source code lagi ya pada table 2.4. Oke, di copy saja langsung situ, paste. Oke, coba di save. Oke, mungkin sudah. Oh, udah diganti. Di save sudah. Oke, mungkin langkah berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada Dito, siapa ya? Adli, silakan di. Tadi mohon maaf, tadi ada kesalahan error. Ini yang dibenerin sama ini. Terus kita lanjut ke membuat file baru. Ini kita buat implementation constraint file, namanya rangkaian kombinasional. Terus kita klik next, finish. Terus kita klik di sini filenya, terus kita copy source code-nya di tabel 2.5. Copy paste, kita save. Sudah, kita ke langkah berikutnya 2.4.4. Oke, selanjutnya langkah 2.4.4 kita membuat Verilog test picture. Jadi yang pertama Verilog test picture pada mux4 prosedural. Jadi yang pertama kita add atau new source dulu, kemudian kita pilih Verilog test picture, kemudian pada file name kita masukkan mux4_proc_tb atau test bench. Kemudian untuk add to project kita centang, jangan lupa. Nah, selanjutnya kita klik next. Setelah itu kita pilih opsi mux4 proc top.
kemudian klik next hingga finish. Oke, kemudian ubah mode view file dari mode implementation menjadi mode simulation. Kemudian klik file mux4proc.tb. Selanjutnya masukkan source code pada blok initial design. Source code 6 mux4 procedural TB. Oke, sekarang udah. Kita masukkan kode tersebut, kemudian kita save filenya. Setelah itu, kita lanjut ke langkah masukkan source code pada initial design ke mux4proc.tb. Nah, kemudian setelah kode dimasukkan, kita save filenya. Setelah itu, klik simulate behavioral pada tab simulation pada file mux4proc.tb. Nah, maka akan terbuka halaman ISIN-nya. Oke. Halaman tampilan sinyal pada keluaran pada ISIN sudah terlihat. Selanjutnya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu Verilog test fixture pada mux4 struktural. Jadi yang pertama, sama seperti tadi, kita buat source baru, kemudian dengan nama mux4 struk tb struct. Oke. struct. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk mencentang add to project, kemudian klik next. Setelah itu pilih mux4 struct top, kemudian klik next lagi hingga finish. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kita klik mux4 struct tb. Setelah itu kita masukkan lagi source code pada initial begin dari modul. Oke, kita rapikan. Setelah itu kita save filenya. Kemudian setelah merapikan dan menyimpan filenya, kita klik simulate behavioral pada tab simulation, kemudian pada file mux4 struct tb. Setelah itu kita tunggu sampai ISIN-nya keluar. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat tampilan sinyal keluaran pada ISIN. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu untuk melihat rangkaian RTL skematik. Yang pertama yang dilakukan yaitu ke design explorer-nya, terus diubah view-nya jadi implementation terlebih dahulu. Nah, dari sini
MUX 4 procedural top itu diganti diklik kanan. Nah, di sini dia sudah di-set sebagai top module, jadi tidak perlu diklik yang set as top module terlebih dahulu. Kemudian pada proses desain, kita pilih synthesize XST. Kemudian klik view RTL schematic ya. Klik OK. Nah, di sini available element yang MUX 4 procedural top kita add ke selected elements, lalu create schematic ya. Kok nggak muncul itu? Oh, ada. Nah, di sini adalah skematik rangkaian dari MUX 4 procedural top. Selanjutnya, kita ke MUX 4 yang struktural. Kita kembali ke desain explorer-nya. Terus di MUX 4 structural top itu di-set sebagai top module terlebih dahulu. Sini sudah. Lalu di proses desain, view RTL schematic. Ini lalu diklik. Klik OK. Nah, di sini langkahnya sama, yaitu dengan menambahkan MUX 4 structural top ke selected elements, lalu create schematic. Nah, di sini adalah rangkaian dari MUX 4 structural top. Kalau di double klik itu bisa dilihat rangkaian. Nah, di sini juga berisi terdapat gerbang-gerbang logika yang digunakan di dalam rangkaiannya. Demikian dari langkah melihat rangkaian RTL skematiknya. Saya kembalikan lagi ke Adli. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa.